Sama seperti saat ini Bapak Ibu juga. Banyak yang mengaku anak-anak Tuhan. Termasuk seperti zaman dulu, ahli Taurat, ahli kitab, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menolak kebenaran itu. Mereka menolak Tuhan Yesus itu karena memakai logika. Dan saat ini juga, itu terjadi. Kalau aku kasih contoh Bapak Ibu, artinya, biar kita tangkap, kalau kita membeli satu botol aqua, karena kita masih mata kepala kita ini masih normal, kita bisa tahu bahwa botolnya itu botol aqua dan isinya itu air mineral. Kalau kita memberi botol aqua tersebut kepada orang buta secara manusia jasmani ini ya, dia bisa hanya mengetahui bahwa itu botol aqua. Dia memegang dan ini adalah botol aqua. Isinya dia tidak tahu. Kalau dia bertanya kepada orang yang menyesatkan dia, itu isinya kopi, itu isinya susu, itu isinya air dingin, ya dia ikut saja. Nah, begitu juga pada saat ini Bapak Ibu. Banyak yang normal, matanya normal. Artinya secara rohani banyak yang mengaku anak-anak Tuhan. Sekalipun mati aku siap demi Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus sebelum-sebelumnya. Secara berkata, dia bisa berani mati demi membela Tuhan Yesus. Sebelumnya, tapi pada saatnya, hanya dengan perkataan, sudah gemetar, belum terjadi, sudah ketakutan, sudah menyangkal, sudah bersumpah. Nah, begitu pula saat ini Bapak Ibu. Mengaku saya, anak tua yang percaya. Padahal, saya seperti orang buta. Aku tidak bisa melihat isi aqua tersebut. Apakah benar air mineral atau kopi. Makanya kalau ada orang yang berkata kepada saya, itu kopi, aku bilang juga kopi. Artinya, kalau dikatakan, masih saya ini, masih hanya ikut-ikutan aja. Jadi, sama seperti terjadi saat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri. Roh Tuhan Yesus itu berdiam di dalam diri Bapa Adityan Kodanto. Nah, karena tidak buta secara mata jasmani, tapi buta secara rohani. Dia tidak terima. Karena yang dia tadi lihat seperti orang yang buta tadi. Hanya botol. Tapi dia tidak bisa melihat apa isinya karena matanya buta. Nah, ini imannya yang buta. Sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh si Bapak Aditya itu. Sehingga kalau ada yang berkata itu penyesat, ya dia bilang juga itu penyesat. Bahkan dia ceritakan itu penyesat. Karena dia tidak tahu. Nah, sementara kalau dia tahu Bapak Ibu, seperti kita bisa tahu karena tidak buta. Pasti sekalipun orang itu berkata kepada kita, ini bukan isinya itu. Ya kita sudah tahu. Jadi itu suatu kekuatan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita berkata atau menganggap iman kita menjadi ragu-ragu dengan cara-cara iblis memakai orang-orang yang berkata seperti begitu. Karena kalangan yang dipakai iblis itu dari ahli Taurat, dari ahli kitab, bukan orang sederhana Bapak Ibu. Jadi di situ harus kita saat ini juga waspada, berjaga-jaga, karena dia semakin tahu bahwa waktunya akan habis.